Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang memahami konsep reasoning. Pengertian reasoning, penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera, pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. B. Jenis-jenis penalaran. Penalaran induktif adalah proses penalaran kesimpulan berupa prinsip yang berlaku umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus. Bentuk penalaran generalisasi adalah penalaran yang melalui sebuah proses dari kesimpulan pernyataan yang kemudian digabungkan menjadi kesimpulan pada umumnya. Contohnya, bunga mawar terlihat cantik dan baunya harum. Bunga melati bunga yang cantik dan baunya harum. Generalisasi semuanya bunga cantik berbau harum. Kedua, analogi adalah penalaran yang dihasilkan dari pengamatan dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan dengan gejala perbandingan. Analogi memiliki empat fungsi. Yang pertama, membandingkan beberapa orang yang memiliki kesamaan sifat. Yang kedua, meramalkan kesamaan. Yang ketiga, menyikapkan kekeliruan. Yang keempat, mengklarifikasi. Contohnya, jangan kita seperti katak dalam tempurung yang kita merasa hebat dalam wilayah kita sendiri, namun sebenarnya kita belumlah apa-apa karena masih banyak yang belum kita ketahui di luar sana. 3. Hubungan kausal adalah penalaran yang didapati dari gejala-gejala yang berhubungan. Penalaran hubungan kausal masih terdiri dari 3 macam. Yang pertama, sebab akibat. Contohnya, Andi tidak hati-hati dalam mengendarai sepeda motor sehingga menjadikan ia mengalami kecelakaan. Yang kedua, akibat atau sebab. Perut Ani sakit karena tadi pagi ia tidak sarapan. Ketiga, akibat dan akibat. Pak guru yang mengajar sejarah tidak berangkat ke sekolah sehingga nanti pelajaran sejarah akan kosong. 2. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan dari menjadi kesimpulan yang khusus. Pertama, menarik kesimpulan secara tidak langsung adalah suatu proses penalaran kesimpulan yang memerlukan 2 kata sebagai data utamanya. Kedua, menarik kesimpulan secara langsung adalah suatu proses penarikan kesimpulan yang ditarik dari suatu premis. Unsur-unsur penalaran. Topik yaitu ide sentral alam bidang kajian tertentu yang spesifik dari berisi sekarang kurangnya 2 variabel. Yang kedua, dasar pemikiran, pendapat atau fakta dirumuskan dalam bentuk proposisi, yaitu kalimat pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya. Proposisi mempunyai beberapa jenis, yaitu proposisi empirik, proposisi berdasarkan fakta. Contohnya, anak cerdas dapat memanfaatkan potensinya. Contoh proposisi mutlak, pembenaran yang tidak memerlukan pengujian untuk menyatakan benar atau salah. Contoh, gadis yaitu wanita muda yang belum pernah menikah. Proposisi hipotetik, pernyataan hubungan subjek dan predikatnya yang harus dipenuhi. Contoh, jika dijemput Rudi akan ke rumah Andi.
Proposisi positif universal, pernyataan positif yang mempunyai kebenaran mutlak. Contoh, semua manusia akan meninggal. Komposisi kategori, tidak adanya persyaratan hubungan subjek dan predikat. Contohnya, Jono akan menikahi Sari. Proposisi positif warisal, pernyataan bahwa sebagai unsurnya pernyataan tersebut berbeda positif. Contoh, sebagian orang ingin hidup kaya. Ketiga, proses berpikir ilmiah, kegiatan yang dilakukan secara sadar, teliti, dan terarah menuju suatu kesimpulan. 4. Logika, metode pengujian, ketepatan penalaran, penggunaan argumen atau alasan, pembuktian fenomena dan justifikasi pembenaran. Sistematika, seperangkat proses atas bagian-bagian yang unsur-unsur proses berpikir ke dalam suatu kesatuan. Permasalahan pernyataan yang harus dijawab atau dibahas dalam karangan. Variabel, unsur satuan pikiran dalam sebuah topik yang dianalisis. Analisis, pembahasan, penguraian dilakukan dengan mengidentifikasi, klarifikasi, mencari hubungan, korelasi, membandingkan, dan lain-lain. Fungsi penalaran adalah menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang ditepati. Penalaran melalui argumentasi. Hukum merupakan ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.